pagi Happy Sword Family. Pagi ini renungan saya judulnya Jangan Pamer. Kejadiannya ini berawal dari saya pribadi. Beberapa saat yang lalu dan agak cukup lama ketika saya dan keluarga pergi berlibur. Kita suka tuh, kita kan pasti siapapun kalau pergi jalan-jalan atau kemanapun atau kita makan rame-rame, kita suka pasti foto dan ingin memposting di media sosial. Saat itu ketika saya sedang foto-foto dan saya berniat memasang di media sosial, saat itu Roh Kudus menegur saya. Roh Kudus bilang gini, gunanya kamu memposting foto tersebut di status media sosial kamu apa? Lalu saya cuma bilang, iseng aja Tuhan, saya bilang gitu kan. Tetapi Roh Kudus bilang lagi sama saya, itu gak ada artinya Mel. Yang ada, ketika kamu pasang foto itu, walaupun kamu ingin membagi kebahagiaan kamu, tapi gak semua orang yang melihat itu akan senang dengan status kamu. Ada yang mungkin gak senang, ada yang mungkin mereka jadi timbul iri, ada yang malah jadi timbul kecemburuan sosial. Mereka akan berpikir seperti ini, lu mah enak, banyak duit, bisa jalan-jalan. Sedangkan aku gak ada duit buat beli susu, buat sekolahin anak, gak ada. Dan itu kita menimbulkan dosa. Saat itu saya masih bilang sama Tuhan, apa iya ya Tuhan, saya bilang. Dan Tuhan bilang lagi, kenapa kamu lebih ingin menonjolkan kepribadian kamu, segala kepunyaan kamu, segala kebahagiaan kamu pada orang-orang, sedangkan kamu tidak membagikan hal-hal yang luar biasa tentang aku, tentang kebesaran aku. Saat itu saya bilang, oh ya Tuhan, saya minta ampun ya Tuhan. Tuhan itu Allah yang pencemburu, benar kan saudara? Jadi saat itu saya bilang, Tuhan, saya akan belajar, saya mau berproses Tuhan. Supaya apa yang bisa saya bagikan nanti adalah hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja. Misalnya tentang ayat-ayat, tentang yang membangkitkan iman, yang bisa menguatkan iman, atau yang menghibur iman. Saudara, zaman-zaman hari ini, orang-orang semakin tinggi egoismenya, semakin tinggi tingkat gengsinya, semakin tinggi sifat kita ingin dilihat oleh orang banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita sebisa mungkin ya, orang lain tuh lihat, orang lain tuh mengakui, keren lu dia begitu ya, ih dia bisa punya ini ya, ih hebat ya dia ya, baru beli berlian lagi, wah hebat ya bajunya yang mahal, wah dia pakai sepatu yang ratusan juta. Wah, banyak hal-hal yang kita tonjolkan di dalam media sosial kita. Tetapi apakah saudara tahu sebenarnya Tuhan sedih? Sebenarnya Tuhan itu cemburu. Apa yang kita tonjolkan itu kepada orang banyak? Bukan Tuhan kita yang kita tonjolkan, tetapi akunya yang kita tonjolkan. Apakah dengan segala hal-hal yang kita tonjolkan tersebut membuat kita sangat bahagia? Membuat orang lain juga sangat bahagia? Belum tentu. Karena saya yakin nggak semua, seperti yang tadi Roh Kudus katakan, nggak semua orang yang melihat status kita itu akan ikut bahagia, akan ikut senang dengan apa yang mereka lihat di status kita. Mereka akan, yang ada mereka mempergunjingkan kita, yang akan mereka cemoh kita. Walaupun mungkin pasangan kita bisa mengatakan gini, biarin aja, hak kamu kok. Itu kan handphone kamu. Itu hak kamu untuk pasang, mau pasang kayak apa juga. Saudara, saya ingat satu kejadian dengan rekan saya di kantor. Kejadiannya di tahun ini. Jadi dari akhir tahun lalu, dia tuh selalu mempost tentang keluarganya. Dan dia tuh selalu sepertinya mendewakan, mentuhankan suaminya. Memang saya tahu
saya dengan dia itu sama, kita sama-sama anak yatim piatu gitu kan. Kita sama-sama bangkit dari orang yang sama-sama nol. Kita nggak punya apa-apa. Jadi kita ketika kita punya suami, punya pasangan hidup, punya keluarga yang bahagia, kita tuh pengennya orang lain lihat. Tapi saudara, waktu itu saya udah sempat ngomong sama dia. Saya bilang sama teman saya gini, sedikit nasihat saya untuk dia. Jangan terlalu seperti itulah, kayaknya nggak bagus juga. Memang kadang-kadang dia ada post, ada sesuatu gambar yang dia saat sama suaminya tuh harusnya nggak boleh di-post, dia post. Dia apa aja juga di-post. Ibaratnya 24 jam dia post, dia lagi masak, dia lagi di bus, dia lagi apa aja gitu, dia kerja, dia apa, dia post gitu kan, di rumah dengan suaminya. Kadang-kadang ada orang proyek saya yang selalu mengatakan gini, iya, tinggal dia waktu lagi berhubungan aja nggak di-post katanya gitu. Semua hal di-post katanya. Nah, saya nasehatin, kalau bisa jangan seperti itu, saya bilang gitu kan. Nggak baik, saya bilang. Terus dia bilang, itu kan hak gue, Mel, katanya. Oke. Singkat cerita, setelah lebaran di tahun ini, inilah, kalau saya waktu itu, saya sempat bilang gini juga sama dia, tahu nggak kalau di ajaran agama saya bahwa Tuhan itu cemburuan loh, aku bilang. Nggak tahu kalau di agama kamu, tapi segala sesuatu yang kita lebih besarkan daripada Tuhan kita, Tuhan itu cemburu, saya bilang. Tapi teman saya nggak peduli nih, karena buat dia kebahagiaannya dia lah suaminya gitu kan. Dia bisa ada seperti ini, dia mulai terangkat ekonominya ya karena suaminya, dia mulai lupa sama Tuhannya dia. Di saat setelah lebaran, 1 minggu setelah lebaran, dia post tuh, dia jalan-jalan. Seketika itu juga dia ngepost suaminya lagi di rumah sakit. Mendadak suaminya kena serangan jantung. Itu langsung masuk ICU, badan suaminya udah biru. Dia cuma bisa bilang ke saya dan rekan saya yang satu ruangan dengan saya, tolong doain saya, Ci. Kita berdoa, Tuhan tolong luputkan, nyatakan kasih sayangmu buat anak ini. Walaupun kalau kita berbeda agama, tapi kita percaya kuasa Tuhan kita hebat. Singkat cerita, berproses, suaminya diluputkan. Nah, di situ dia cerita tuh ketika dia mulai masuk kerja lagi setelah 1 bulan dia ngurusin suaminya, dia masuk kerja, dia cerita, ya bener ya Mel, yang waktu itu lu ngomong ke gue tuh bener ya. Aduh, kalau di agama mereka sebut ada satu istilahnya, penyakit apa gitu kan. Jadi kayak orang kita lebih mendewakan segala sesuatu daripada Tuhannya. Terus saya bilang, kan saya udah ngomong, karena Tuhan juga tegur gue juga hal yang sama. Tuhan itu cemburu, jangan ngepost hal-hal yang tidak baik, saya bilang gitu. Saya sebagai teman berusaha memberitahu kamu, aku bilang gitu. Ya makasih, aduh bersyukur banget kata dia, kalau semuanya udah dilewatkan. Saudara, sebagai kita anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita lebih baik men-share atau memposting segala kegiatan rohani kita. Misalnya, apalagi kita yang masuk ke dalam dunia pelayanan. Kenapa kita nggak share pelayanan kita, ya kan? Kenapa kita nggak share tentang, misalnya kita memenangkan jiwa? Kenapa kita nggak share ketika kita membaptis orang? Kenapa kita nggak share keajaiban Tuhan menyembuhkan orang, ya kan? Banyak hal keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan yang bisa kita share. Saudara, dalam proses belajar saya sampai hari ini, memang awalnya tidak mudah. Sampai detik ini pun saya masih bergumul, masih melawan kedagingan saya tersebut. Kadang-kadang masih jalan, masih makan, misalnya kita ada keinginan, aduh pengen ngepost. Tapi Roh Kudus selalu ingetin, jangan lawan Tuhan. Oke, jadi saya belajar untuk kayak gini. Oke, saya foto, saya taruh di galeri foto saya, dan itu hanya untuk menjadi dokumentasi pribadi saya atau keluarga saya. Di luaran saya, anak-anak saya atau suami saya mau post, ya itu urusan mereka. Yang penting kan saya juga udah sampein ke mereka gitu kan. Dan saya sadar belakangan ini, seperti yang tadi saya katakan, tingkat egoisme naik, gaya hidup tinggi, dan selalu ingin dipenuhi dengan pencitraan yang menjadi suatu keutamaan demi menciptakan kesan yang wah dan pengakuan dari orang lain atas kebahagiaan kita sendiri.
Sering banget ya saudara, kita berlomba-lomba memamerkan. Saat kita sedang berlibur, saat kita sedang traveling, kita punya barang-barang branded, kita lakukan sesuatu yang wah, atau kita sedang wisata kuliner. Hanya demi gengsi dan status sosial kita. Tanpa kita sadari, jika orang yang selalu memamerkan kehidupan mewah dan indah di media sosial, sesungguhnya secara psikologi, orang-orang tersebut sedang membutuhkan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Sebab orang-orang yang sungguh-sungguh kaya tidak akan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa diri mereka sesungguhnya kaya. Seperti renungan saya yang lalu, ada beberapa tokoh-tokoh yang benar-benar terkaya di dunia, mereka tidak mau menunjukkan, mereka tidak menyombongkan segala kekayaan mereka. Kecuali selebriti-selebriti yang saat-saat ini sedang trending di Indonesia, yang misalnya itu mah lain kasus lagi, saya juga nggak tahu, saya juga nggak demen ngelihat mereka. Karena apa yang mereka selalu tonjolkan, mereka selalu memperlihatkan, itu membuat kita jadi, jujur ya kalau saya sih lihat gini, kapan ya bisa kayak mereka? Nah itu kan jadi kita dosa ya. Jadi satu hasrat, jadi tanpa kita sadari ada yang keluar dari diri kita. Pengen ya punya benda kayak itu. Kapan ya? Tuhan, mereka bukan anak-anak engkau bisa berhasil kayak gitu kan. Jadi lebih baik saya nggak usah nonton tuh. Lebih baik saya mencari tontonan yang lebih berkualitas, yang bisa membangkitkan iman saya. Seharusnya kita sebagai anak-anak Allah atau pengikut Kristus di tengah arus teknologi yang makin berkembang pesat, tetap memegang kendali nilai-nilai Alkitabiah. Kita nggak akan mungkin bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang yang belum mengenal Tuhan kalau gaya hidup kita pun masih seperti mereka. Dalam Amsal 14 ayat 20, bunyinya seperti ini. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Saudara, kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena Tuhan itu selalu mengamati, mengawasi setiap detail hidup kita. Kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan tidak melulu memamerkan kelebihan kita di media sosial. Saudara tanya hati saudara, apakah kehidupan pamer yang sedang kita lakukan saat ini sudah membuat Tuhan tersenyum? Atau saat ini Tuhan sedang sedih dengan perbuatan saudara? Dalam Yeremia 9 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Filipi 2 ayat 3a. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara, apa yang menjadi pengalaman saya berharap kita semua hidup dalam kekudusan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang kita pamerkan hanya kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diajarkan lagi sesuatu yang baru oleh Engkau. Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa, yang lemah lembut, yang selalu mengajar kami, yang selalu menegur kami ketika kami salah. Roh Kudus, kami selalu perlu Engkau. Roh Kudus, selalu pimpin kami, tuntun kami, nasihati kami, tegur kami, sehingga kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang selalu tahu apa yang bisa membuat Tuhan Yesus tersenyum akan setiap perbuatan kami, lewat setiap pelayanan kami, lewat segala hal yang kami lakukan sehari-hari di dalam kehidupan sekuler kami. Ambil alih sepenuhnya Roh Kudus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidup di zaman now, yang bersedia hidup bagi kesenangan Tuhan dan bukan menjadi penghuni kerajaan kegelapan
dalam kehidupan abadi kelak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.